udah deh nggak apa-apa deh, kalau mau dibatalin batalin aja. Nah terus habis itu intinya ibuku sama sekali tidak teryakinkan oleh mereka gitu loh. Ibuku hanya menjawab dengan bilang, oh ya nggak apa-apa, kalaupun mau udah habis masuk gereja ya, kalau gerejanya cukup ya silahkan masuk, kalau enggak ya gimana caranya nanti kita cari biar bisa di gereja. Ibuku chill banget nanggepinnya, meskipun kayak ditekan-tekan terus dipepet terus gitu. Ibuku chill aja. Terus ada juga nih pertanyaan gini, terus nanti keluarga kami itu gimana dandannya gini. Padahal I never told them bahwa aku akan memfasilitasi perdandanan semua keluarga besar mereka loh. Karena keluarga besarku pun aku nggak dandanin, aku cuma dandanin keluarga inti, dan itu aku udah bilang sama suamiku, dan suamiku udah sampaikan ke mereka, dan kayaknya mereka nggak terima. Hello, you didn't give us money, terus kamu mau kita ngeladenin mereka. Karena kan boleh, kalau kami tuh intinya praktis. Kalau misalnya kita harus ada di satu tempat make up bareng rame-rame, kan makan waktu lama ya kan. Terus butuh tempat yang besar, kita nggak mau. Ya udahlah, pada dandan sendiri-sendiri aja. Kalau mau dandan, nggak mau dandan juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau ibunya suamiku memang akan dandan dengan aku, udah aku siapin gitu loh, maksudnya akan dandan dengan tukang makeupku bareng gitu. Tapi terus habis itu ibuku jawabnya gini, oh ya silahkan aja, mau gimana, mau sanggulan boleh, mau rambut biasa boleh, nggak dandan juga nggak apa-apa, dia bilang gitu. Mau gaya Jogja, gaya Solo, gaya mana-mana terserah. Ibuku sampai bilang gitu juga, kami juga nggak ada ini kok, nggak pakai harus gimana-gimana, santai aja. Ibuku tuh bilang gitu. Pokoknya dari semua tekanan-tekanan itu kayak ibuku tuh chill gitu loh. Terus kita lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba suamiku tuh WhatsApp aku, nge-forward chat dari bapaknya di malam yang sama, just waktu kita masih ngobrol-ngobrol itu. Jadi mungkin mobilnya tuh baru mungkin sekitar 2 atau 3 kilometer dari rumahku. Nah itu intinya adalah mereka kecewa karena nggak ketemu sama aku. What? Seriously? Iya, mereka bilang mereka kecewa karena aku nggak ada di rumah. Dan mereka bilang aku menghindari mereka. Tapi kan tadi kan ketemunya, janjiannya cuma sama orang tua kan, antara orang tua kan. Dan aku kan jadi nanya ibuku dong, Bu, tadi ibu ngejelasin nggak sih ke mereka kenapa aku nggak ada di rumah? Kan ada mbakku juga, maksudnya ada bapak, ada mbak. Mereka bilang, loh tadi tuh dijelasin loh sama ibu. Mbakku bilang gitu, ibu tuh bilang ini ya maaf, Ima nggak ada di rumah, ada janjian dengan penjahitnya tuh udah lama tuh di kota X gitu kan, ada di kota X, janjiannya udah dari lama. Tau nggak kata menurut orang-orang yang di rumahku tuh apa jawaban bapak ibunya? Apa tuh? Oh ya nggak apa-apa, yang penting semuanya jalan, biar semuanya jalan, nggak apa-apa. Yang harus diurus ya memang harus diurus, nggak apa-apa. Kok kontradiktif banget sama yang tadi calon suamimu WhatsApp kamu. Ngerti nggak sih? Itu kayak as if itu kayak nggak tahu, in split second bisa berubah. Di situ mereka bisa, di rumahku mereka bisa sangat menerima, oh ini nggak ada, nggak apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba pas di mobil dibilang gitu, dibilang akunya menghindar, dibilang akunya nggak ada di rumah karena menghindari mereka, dan mereka kecewa nggak ketemu aku. Maksudku ya kalau kecewa bilang sama ibuku, wah ya sayang ya nggak ketemu, kita tuh padahal mau ngobrolin ini ya. Kan enak ya. Artinya mungkin ibuku akan langsung nelpon aku gimana caranya aku pulang. Karena sebenarnya di rumah mbakku tuh kan masih ada satu mobil yang aku bisa bawa untuk pulang. Meskipun akan ribet karena aku harus nyiapin perbekalan untuk anak-anak, untuk aku bawa juga ke rumahku gitu loh. Terus kan kayak karena mereka nggak bilang, they were very okay, ya mbakku, bapak nggak ngambil tindakan apa-apa dong, karena mereka menerima kok gitu.
Terus abis itu di dalam chat itu muncul lagi tuh ancaman pembatalan untuk yang ke 3 untuk kali. yang kesekian kalinya, sering lah pokoknya. Yang mana aku udah capek banget itu di situ, gitu loh. Itu aku udah capek banget. Terus karena aku udah capek sekali, suamiku itu aku tanyain, kok bisa ya sampai kayak gini? Tadi tuh di rumah nggak kayak gini loh. Aku bilangin, mereka bilangnya gini. Loh kalau menghindar, aku nanya sama suamiku, loh kamu tahu kan? Waktu aku nganterin kain ke penjahit itu, suamiku ngikut. Jadi dia tuh tahu bahwa aku udah janjiannya tanggal itu sama si penjahit. Gitu loh. Terus habis itu, suamiku waktu itu ya intinya gini, aku udah kayak udahlah, aku udah hopeless, maksudnya batalin aja di sana, aku juga capek gitu loh kalau kayak gini. Maksudnya kayak I made no mistake, tapi kayak selalu dicari-cari, terus emang dasarnya mereka mau ngebatalin aja kayaknya gitu loh. Terus akhirnya aku bilang sama suamiku, ibuku dan mbakku juga nelfon suamiku kan waktu itu, terus bilang udah deh nggak apa-apa deh kalau mau dibatalin aja, dan bilang gitu. Terus tapi waktu itu suamiku di teleponnya ke ibu dan mbakku bilang kalau oh enggak, kalau saya apapun yang terjadi saya akan tetap menikah dengan Bona gitu. Jadi ya waktu itu ya udah kalau kayak gitu caranya, terus ini gimana gini gitu. Terus akhirnya kalau aku nggak salah itu aku disuruh minta maaf lagi. Untuk minta maaf karena nggak ada di rumah. Lucu kan? Maksudnya nggak masuk akal gitu loh. Kan aku bukan cenayang yang tahu kalau mereka bakal pengen ketemu aku gitu kan. Dan memang agendanya kan adalah asok tukon, yang itu memang antara dua orang tua gitu. Aku nggak ngerti. Ya anak nggak ikut. Ya harusnya pihak anak nggak tahu kan. Terus aku nggak mau minta maaf sebetulnya. Tapi waktu itu suamiku kayak bilang, ya kamu nggak harus minta maaf, tapi at least say something. WhatsApp say something lah. Terus aku bilang, waktu itu aku akhirnya WhatsApp ke ibunya suamiku. Aku bilang, intinya terima kasih sudah berkunjung. Saya sama sekali tidak tahu bahwa kunjungan ini juga mengharapkan keberadaan saya, karena tidak pernah dikomunikasikan ke saya atau ke orang tua saya bahwa kehadiran saya diperlukan. Ya, dan kepergian saya bukan untuk menghindar, tapi pure karena memang ada urusan yang harus saya selesaikan. Dan keperluan itu diketahui oleh suamiku, aku bilang. Oleh suamiku, calon suamiku waktu itu. Dan ketika bapak ibu di rumah saya, ibu saya juga bukankah sudah menjelaskan kemana saya pergi? Kenapa masih jadi masalah? Apakah bapak ibu berpikir bahwa orang tua saya ini berbohong, menyembunyikan saya? Sampai-sampai ini masih jadi masalah di luar. Padahal tadi ketika di rumah, yang disampaikan adalah, oh nggak apa-apa, yang penting semua urusan jalan. Kenapa bisa tiba-tiba pulang dari rumah saya, itu jadi masalah? Aku bilang gitu. Tolong, intinya aku bilang, tolong hal-hal yang kayak gini dikurangin, karena buat saya ini adalah distraction yang nggak perlu, aku bilang gitu. Terus habis itu ibunya bilang, oh enggak kok, itu tadi tuh bapak aja yang gini. Jadi ngelempar kesalahan ke si bapaknya, which I don't really care. Yang penting suamiku pengen aku WhatsApp, yaudah aku WhatsApp, dan aku nggak minta maaf. Ya mungkin nih yang denger nih bakal berpikir, ini cewek emang sih angkuh banget, arogan, songong, nggak mau minta maaf. Tapi ya come on, kalau kita nggak salah, ngapain gitu loh. Karena kalau aku dikit-dikit minta maaf, itu mereka tuh jadi kayak tantrum, kayak ngerti nggak? Kalau anak kecil mereka nangis ketika mereka nangis minta coklat, nangis, terus ibunya luluh, yaudah deh kasih coklat. They will always do that kan pada akhirnya, supaya aku memenuhi apa yang mereka mau, dan aku nggak mau mereka belajar behavior itu gitu loh.
Saya udah, akhirnya di situ tuh udah ya, nggak ada masalah. Berikutnya itu adalah seragam. Coba kurang baik apa aku tuh mesenin mereka sekeluarga besar seragam. Dan itu seragamnya juga bukan seragam murahan, yes. Itu seragamnya tuh handmade. Nah, karena handmade, mereka kan nggak bisa tuh bikin warna yang sama untuk semua produk mereka, karena pewarnaannya juga manual, customized kan ya. gitu kan. Jadi waktu dihitung ternyata warna yang mirip, yang identik itu cuman sekian. Pilihannya jumlah sekian ini dialokasikan untuk keluarga besarku, lalu keluarganya mereka tuh warnanya dibikin campur-campur, kayak ada biru, kuning, apa gitu, atau di swap. Ini kalau aku jahat nih, kalau aku arogan, kalau aku egois, ya keluarga besarku lah yang bagus, ya nggak? Yang warnanya bisa sama semua. Iya. No. Waktu itu karena jumlah warna yang benar-benar bisa sama itu dikit, maksudnya terbatas, akhirnya aku putuskan untuk yaudah ini buat yang keluarga besarnya calon suamiku. Berarti kamu udah ngalah ya? Jadi aku udah ngalah tanpa diminta sebetulnya. Itu udah inisiatifku sendiri, aku ngalah. Mereka dapat warna yang bagus dan sama semua. Sementara di keluargaku, keluarga intiku kayak mbak-mbakku tuh warnanya apa, terus nanti keluarganya budeku yang ini tuh warnanya biru, keluarga budeku yang ini warnanya hijau, keluarga budeku yang ini warnanya kuning. Mereka bisa satu warna dalam satu keluarga inti, tapi keluarga besarku nggak bisa sama warnanya. Tahu nggak? Suatu saat mbakku itu main, jadi seragam ini aku beli dari temennya mbakku, dia bikin handmade gitu. Nah, suatu hari mbakku tuh pergi lagi ke temennya ini, ke workshopnya temennya ini, ngecek ada barang bagus apa, dia pengen beli gitu loh. Kok tiba-tiba si temennya mbakku ini yang bikin ini bilang, mbak, bu ini, nama ibunya suamiku, bu ini kemarin pesen lagi loh 8. Banyak banget, buat apa itu? 8 apa 10 ya, pokoknya angkanya either 8 atau 10, aku lupa. Terus mbakku kaget, hah kok pesen lagi? Jadi kenapa dia bisa pesen sendiri, karena waktu kita ngebagiin tuh kita pakai tas yang dari pembuatnya, ada kayak Instagram, nomor handphone gitu-gitu, kayaknya dia pesan sendiri. Pesan lagi loh warna yang ini, katanya 10 buat keluarganya. Mbakku bingung dong, kayak hah kok gitu, duh saya kelepasan, saya lupa kalau kemarin bu ini tuh bilang katanya nggak boleh bilang-bilang. Konyol banget. Jadi itu kelepasan itu sih, gini konyol ya emang, konyol banget. Tapi aku melihatnya ini memang memang jalan Tuhan. Berarti emang Tuhan mau kasih tahu kita, ngerti nggak sih? Tuhan mau kasih tahu kita bahwa nih loh, orang ini udah dikasih gratis yang kualitas bagus, yang mereka bisa kelihatan keren, masih mesen lagi sendiri sejumlah 10 untuk keluarga mereka. Aku tahu asal kenapa mereka pesan lagi, karena suamiku bilang jangan ngundang banyak-banyak orang ke acara kami. Suamiku sempat bilang yang datang, yang udah dapat, yang diundang keluarga-keluarga yang udah dapat seragam aja gitu. Karena di tempatku pun gitu, maksudnya di keluarga besarku ya mereka yang dapat seragam doang yang datang gitu loh. Terus, nah supaya nggak ketahuan, akhirnya dibelilah seragam semua itu, mungkin orang-orang yang belum terundang. Tapi kan aku tetap marah dong, maksudku ya emang sih duit-duitmu sendiri, pesen-pesen kamu sendiri, cuman in my opinion itu nggak lancang ya, itu nggak sopan aja. Terus aku bilang sama suamiku, gimana nih kok kayak gini sih, nggak sopan. Nah, kayaknya suamiku juga kaget dan dia marah kan, tapi dia pikir udahlah kamu aja sana telepon ibu, maksudnya aku suruh telepon ibunya dia. Benar tuh, aku telepon ibunya untuk kedua kalinya kan, berarti dalam situasi yang sama aku marah. Aku marah tuh. Terus aku bilang,
Bu, apa benar ibu pesen seragam lagi gini 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 gini? Oh, ibunya kelihatan kaget lah. Oh iya, kenapa? Dia gitu kan. Terus aku bilang, kenapa ibu pesen lagi? Aku bilang gitu. Iya, karena kan kemarin itu ada yang ketukar, ada yang salah. Jadi saudara yang di salah satu kota itu dapat 2, terus jadi ada yang belum. Berarti itu aku bilang, berarti yang belum dapat kan cuma 1 kan? Kenapa ibu pesennya 10? Aku bilang gitu waktu itu. Iya kan soalnya ini buat ini. Dia sebutin itu semua orang. Ada tambahannya lagi berarti. Dan itu tidak semuanya keluarga dia. Terus ini. Pokoknya dia sebutin beberapa orang yang cuma ada 6 itu. Jadi dia cuma sebutin 6 itu pun nggak semuanya keluarga. Ya aku nanya dong, itu kan nggak semuanya keluarga Bu. Terus yang 4 lagi siapa? Kemana? Nggak bisa jawab. Di situ aku marah. Ibu ngerti nggak sih ini tuh saya itu untuk mikirin seragam aja. Saya tuh nggak mau kasih yang sembarangan Bu. Itu saya beli handmade. Ibu pasti tahu harganya berapa karena ibu juga udah pesan sendiri. Aku bilang gitu kan. Ya, karena ibu juga udah pesan sendiri. Terus ibu tahu warna itu nggak bisa sama stoknya. Makanya apa yang terjadi Bu? Makanya ibu besok lihat deh di nikahan saya. Keluarga ibu itu semua warnanya sama, bagus. Keluarga saya besok ibu lihat deh. Warnanya macam-macam. Itu saya udah ngalah inisiatif. Aku bilang gitu. Terus kok masih kayak gini? Sekarang coba ibu dipikir, masuk akal nggak kalau aku bikin analogi yang tadi yang orang ulang tahun itu. Itu gimana menurut ibu? Aku bilang gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau menurut ibu sih. So for her, it's normal. Wow, itu Lucu kaget sih aku untuk melihat reaksi yang seperti itu. Oh gitu. Ya udah deh Bu, terserah deh ibu mau apa. Intinya saya kecewa dan saya nggak suka kalau caranya seperti ini. Kalau emang ibu niatnya baik, kenapa ibu harus bilang-bilang ke mbaknya yang bikin? Jangan bilang-bilang sama mbak ini ya kalau saya pesen. Kenapa? Kalau ibu niatnya baik, nggak ada niat macem-macem, kenapa harus ada embel-embel kayak gitunya? Coba. Maksudnya, aku sampai bilang, gini loh Bu, saya tuh jadi susah untuk berpikir positif kalau kayak gini. Aku bilang gitu. Udah saya diancam-ancam suruh mau dibatalin pernikahannya terus-terusan, saya disalah-salahin terus, saya disuruh minta-minta maaf terus, bahkan kesalahan-kesalahan yang saya nggak buat, nggak ada kesalahannya, itu dibuat-buat, diada-ada, saya disuruh dipaksa untuk minta maaf, diancam dibatalkan, terus sekarang kayak gini. Coba kasih tahu saya Bu, di mana saya harus berpikir positif. Saya bilang, aku bilang gitu. Ibunya cuma diam aja. Terus aku bilang, yaudah Bu, gitu aja dulu, saya minta maaf kalau omongan saya agak tinggi karena saya memang kecewa dan saya marah. Tolong dimaklumi. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi tuh tiap kali aku minta maaf di belakang, dia bilang, oh iya, nggak apa-apa, gitu. Terus, udah kan, aku matiin. Semua pembicaraanku di telepon itu aku selalu rekam. Jadi aku mau kasihin ke suamiku karena aku tahu ini pasti akan diputarbalikkan, akan dilebih-lebihkan. Jadi aku kirim tuh ke suamiku. Biar kamu bisa convince, meyakinkan suamimu ya. Bukan convince, lebih tepatnya. Biar suamiku juga bisa menilai apakah aku yang keterlaluan atau emang ini masih dalam ranah wajar. Karena aku bukan tipe orang yang kayak, tuh kan aku nggak apa-apa kan, aku ngomongin gini doang kan. Enggak, ya udah dinilai aja. Kalau emang aku keterlaluan, aku fair kok. Ya emang aku keterlaluan, orangku marah gitu loh. Nah terus dalam telepon itu tuh ibuku tuh sebenarnya sempat di awal ngomong juga. Ibumu ke ibunya calon suami ya. Jadi justru yang pertama kali nelfon tuh ibuku. Intinya nanya, kenapa sampai harus sempat mau membatalkan pernikahan berkali-kali, sebetulnya ini maunya gimana gitu kan. Terus nah kan ibu sama ibuku di loudspeaker tuh, gini. Dan itu kamu dengar. Dan itu aku dengar, langsung aku ambil handphonenya, aku bilang, maaf Bu, gimana maksudnya tadi? Saya nggak pernah komunikasi gimana? Aku bilang gitu. Oh, informasi apa yang saya nggak kasih? Kalau informasi yang saya sudah ada, pasti saya bilang ke suami, ke calon suami. Calon suami pasti tahu. Dan perkara itu diteruskan ke bapak ibu atau tidak, itu kan pilihan suami.
yang lebih paham siapa bapak ibu dan bagaimana reaksi bapak ibu dan bagaimana harus berkomunikasi dengan bapak ibu. Aku bilang gitu. Seringkali informasi yang diminta itu aku nggak punya jawabannya. Jadi mau dicekik sekalipun nggak akan keluar itu jawabannya karena emang nggak ada. Aku bilang gitu. Nah, tapi terus narasi yang dibuat adalah ibuku marah-marahin ibunya suamiku, aku marah-marahin ibunya suamiku. Itu narasi dibangun oleh ibunya suamiku, lalu disampaikan ke banyak orang, ke suaminya dia, ke anaknya dia, ke saudara-saudara, mungkin keluarga besar dia, terus bahkan disampaikan sampai ke gereja. Wow. Gitu. Pokoknya narasi yang dibangun seperti itu. Padahal aku marah, tapi kan aku udah minta maaf dan dia bilang iya, dia memaafkan. So for me kayak ya udah dong gitu. Fair kan harusnya udahan. Tapi ternyata itu dijadi. Dan ibuku tuh sebenarnya nggak marah ke ibunya dia, cuma nanya kenapa sampai harus membatalkan. Ya. Marahnya di bagian mana gitu loh. Ibuku bahkan bilang lah kalau emang dibatalkan ya udah nggak apa-apa, dibatalkan aja. Ibuku bilang gitu. Tapi dianggapnya ibuku ngomel-ngomelin mereka. Mereka pikir aku nggak punya rekaman teleponnya, padahal aku punya. Narasi itu sempat dibangun, disampaikan ke suamiku. Tapi kan, hello, sebelum kamu bangun narasi itu, aku udah ngirim rekaman telepon itu ke suamiku. Suamiku udah dengar. Jadi begitu narasi itu dibangun ke suamiku, ya, suamiku tuh jawab. Suamiku sempat disidang lah intinya di keluarganya dia. Gimana perasaanmu, ibumu dimarah-marahin sama calon istrimu dan calon mertuamu gitu. Ya udah kayak sidang skripsi aja tuh. Iya, terus suamiku bilang, suamiku sebenarnya udah menduga pasti itu akan ditanyakan gitu. Terus suamiku bilang, aku lupa ya, tapi seingat-ingatku dia bilang gini, sebagai anak pasti aku dia bilang nggak terima atau kecewa atau sakit hati. Dia bilang sakit hati. Sebagai anak aku pasti sakit hati ibuku dimarahin atau ditegur orang atau dikonfrontasi lah, intinya pokoknya diperlakukan tidak baik sama orang lain. Tapi ini suami yang bilang ya, tapi apa yang ibu dan bapak lakukan ke keluarga mereka dan ke calon istriku ini jauh lebih menyakitkan daripada ini. Jadi sebetulnya apa yang ibu alami saat ini tuh nggak seberapa dibandingkan dengan perlakuan tidak menyenangkan ibu ke keluarga mereka. Kalau nggak salah suamiku tuh jawabnya gitu. Keren sih, itu jawaban yang menurutku diplomatis sih. Dia menunjukkan bahwa kayaknya dia sakit hati juga, tapi ya udah gimana lagi kan? Iya, lebih kayak ya aku sakit hati lah ibuku digituin, tapi ya itu sebuah karma. Oke, kalau mau dibilang karma boleh lah, maksudnya itu sebuah karma yang wajar diterima atas apa yang sudah kamu lakukan ke mereka, atau mungkin bukan karma juga, itu adalah sebuah reaksi wajar yang dilakukan oleh seseorang yang sudah diperlakukan sebegini nggak enaknya sama kamu, gitu loh. Terus akhirnya, nah di situ kan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan nih. Yaitu? Ya mungkin yang mereka harapkan anaknya ditanyain gini, anak langsung, emang nih kurang ajar calon istriku, kurang ajar juga mertuaku, udah deh aku nggak jadi nikah sama dia, aku nggak bisa hidup sama dia. Tapi bohong. Maksudnya suamiku tidak bereaksi seperti yang mereka mau. Gitu. Akhirnya kekecewaan yang sebetulnya udah numpuk banyak banget, mulai dari acara resepsi digagalin apa gitu-gitu, nambah lagi kan. Nambah lagi tuh kekecewaannya. Akhirnya what they did was betul-betul mengajukan surat keberatan pelayanan pemberkatan pernikahan ke gereja. Jadi surat keberatan itu untuk membatalkan nikah gitu? Bisa buat membatalkan nikah? Enggak, jadi gini, kan tadi aku bilang ya kalau di gereja itu mau nikah diumumin dulu 2 minggu berturut-turut sebelum acara. Sebelumnya tujuannya adalah untuk, mungkin kalau istilah kerennya kita bilang sekarang
kontrol ya, atau check balancing. Check and balance itu untuk ngecek apakah, kan kok di pernikahan Kristen nggak boleh punya istri lebih dari satu, nggak boleh juga selingkuh, nggak boleh juga kayak atau misalnya ini udah hamil duluan, boleh hamil duluan, tapi artinya kalau kamu hamil duluan ada prosedur yang khusus yang harus kamu lalui, misalnya kayak harus ada pengakuan dosa, harus ada pendampingan dulu, macam-macam gitu loh. Atau misalnya orang ini tuh bukan Kristen loh, dia Muslim, boleh gitu, cuman kan harus ada prosedur lain yang harus dilakukan gitu. Intinya gitu loh, untuk check and balancing. Jadi diumumkan ke orang-orang yang ada dalam gereja, barangkali ada yang mengenal dan ada faktor-faktor pemberat itu tadi yang bisa disampaikan ke gereja. Jadi, memang di dalam pengumuman itu dikatakan bahwa apabila ada keberatan yang sah, maka ini bisa dibatalkan gitu. Tapi keberatan yang sah itu kan kriterianya nggak ada, tapi artinya ada kriterianya pun kan itu harus didiskusikan. Berarti itu ditentukan oleh quorum ya untuk artinya bisa batal atau enggak, sebenarnya ada guideline-nya yang keberatan yang sah itu yang kayak apa. Tapi tetap pembatalannya itu harus berdasarkan sidang, karena keputusan untuk melayani itu juga dibuat dalam sidang. Kalau kita namanya sidang majelis ya, mungkin kalau kalian apa ya, sidang ulama yang ada di satu daerah gitu mungkin ya. Ini sidang majelis gitu kan yang memutuskan untuk kita layani gitu. Nah, karena si forum inilah yang menyetujui, berarti kalau mau dibatalkan harus forum itu juga kan. Ini ya, surat keberatan itu masuk ke gereja, dibuat oleh orang tua. Padahal orang tua itu juga yang menandatangani surat permohonan pemberkatan pernikahan waktu itu. Jadi, sebagai orang tua. Jadi mereka memohon untuk menikahkan anaknya. Bukan, yang memohonkan aku sama suami, tapi mereka mengetahui gitu loh. Lah kalau mereka tanda tangan berarti kan tidak sekedar mengetahui, tapi ya aku tahu dan it's okay, approve gitu loh. Lucu kan? Ini kayaknya mungkin kejadian di gereja mungkin cuma ada 1 atau 2 ya kejadian langka. 1 in a million ya. Ya mungkin. Terus dia bilang sebelum akhirnya mengajukan surat keberatan itu, suamiku tuh diajak nih ke pendeta. Udah kayak apa ya? Mau diruqyah gitu. Mungkin ya. Kayak ini anak ini deh. Dibawa ke salah satu pendeta, intinya untuk dihakimi lah di sana. Gimana Pak pendeta? Pendeta gereja, suami. Used to be. Dulunya. Tapi kan kalau pendeta itu kan ada masa pensiun ya. Kita bilangnya masa emeritasi. Kayak profesor gitu ya. Gitu. Nah terus maksudnya mereka datang ke rumah pendeta ini, dihakimilah suamiku di situ. Intinya kayak ini anak gini, mereka ini belum dewasa, masa sama ibunya aja gini gitulah. Bahwa ternyata mengkritisi orang tua and trying to be fair, melihat sebuah situasi, kan sebenarnya jawaban suamiku terhadap pertanyaan gimana perasaanmu ibumu dimarahin, jawabannya kan menurutku jawaban yang fair kan, gitu loh. Justru menurutku itu jawaban yang mature, maksudnya ya fair gitu loh. Itu ternyata dianggap sebagai hal yang membangkang orang tua, terus dianggap belum dewasa, kayak maling kundang gitu. Hanya karena kita mengkritisi apa yang dilakukan oleh orang tua, yang mereka nggak bisa terima itu gitu. Which for me itu so yesterday. Jadi kalau zaman dulu mungkin ya oke lah gitu loh. Ada orang berpikiran kayak gitu. Mengkritik orang tua langsung auto neraka gitu lah. Auto neraka lah gitu. Yes. Tapi kalau sekarang kan sebetulnya kita lebih banyak tahu ya bahwa ya jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Jadi kalau orang tua kadang salah wajar. Dan kalau orang tua salah ya dikritisi kan gitu. Yeah. Maksudku benar orang tua itu adalah orang yang harus dimuliakan. Tapi hang on, orang tua yang sedang ngapain
Orang tua yang seperti apa? Orang tua yang ngebunuh anaknya banyak. Orang tua yang ngunci anaknya di kamar terus disiksa ada. Orang tua yang memperkosa anaknya berkali-kali ada. Orang tua yang seperti itu dimuliakan, didoakan, iya. Tapi apakah terus kita harus menuruti apa kata mereka dan ngikuti standar mereka? Kan enggak kan, Yes. gitu loh. Nah, well, aku sangat respect orang tuanya suamiku sebetulnya, and I believe suamiku juga sangat menghargai dan menghormati mereka. Tapi kan selalu ada situasi-situasi di mana kita perlu bilang bahwa at this time kamu agak nggak benar nih, gitu loh. This time kamu kok gini. Ya pada saat itu juga kan kita harus bilang ya. Iya. Gitu. Jadi ya itu mereka nggak terima, mereka bawa ke pendeta. Terus pendeta ini emang waktu itu bilang, gimana? Nanya ke suamiku, kamu apa tetap mau lanjut? Ya suamiku meskipun udah dihina-dina, dihakimi kayak gitu, dia akhirnya tetap bilang, iya saya tetap lanjut. Lanjut gitu. nikah. Tetap lanjut nikah. Terus akhirnya si pendeta ini tuh bilang ke orang tuanya suamiku, intinya dia bilang kayak, udahlah gampang, nanti biar aku aja yang bilang sama orang tuanya si cewek biar batal nikah. Biar dibatalin nikahnya, soalnya aku kenal baik kok sama orang tuanya si cewek.